Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Aji Setiawan dan Saya Desi Trisno. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nah, kita hari ini akan membicarakan tentang kadang-kadang kita ini banyak kesibukan, Mas Edi. ya. Banyak kesibukan, banyak tuntutan, Hmm. banyak sesuatu yang tergesa-gesa. Tapi di Ya. sisi lain kan kita capek, Mas Edi. Ya. Mas Edi kita capek dalam menghadapi semua itu kan, teman-teman ya. Tapi kita ingin mencari kedamaian di situ. Gimana sih Mas Edi cara kita mencari kedamaian di tengah kesibukan, Mas Edi? Wow, luar biasa ini Nah, materi. gimana teman-teman? Sibuk Ya. tapi gimana Hmm. caranya hati kita, pikiran kita tenang? Ya, ini materi yang cukup menarik ya. Memang dalam hiruk pikuk kehidupan ini ya, Iya, kita iya, setiap hari harus pagi-pagi bekerja, sibuk pulang malam ya. Kadang-kadang di rumah pun kadang-kadang masih banyak pekerjaan. iya. Kadang-kadang waktu di jalan kita juga orang hilir mudik. Jadi kayaknya penat gitu ya. Nah, penat. Suasana kota ini kayaknya begitu Betul. padatnya, Kota-kota padat, memenuhi, kemacetan, iya, betul. pikiran kita juga padat. Kadang-kadang disenggol Iya. dikit aja udah emosi, Mas Ya, Edi. itu ya. Nah, gimana itu Nah. Mas Edi? Eh, ya, hal seperti itu tidak mungkin kita pungkiri dan tidak Iya. kita hindari ya. Tapi Iya. kita sebagai umat beragama, Iya. terutama kita yang muslim Iya. gitu ya, kita sudah diajari sejak kecil tentang sifat-sifat Allah gitu ya. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dalam bekerja, kita akan bekerja semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita ya kan. Tapi ketika kita itu bekerja, jangan terus kita harus dapat A terus kita mengabaikan semuanya. Misalnya kita cari uang nih, terus saya targetnya harus dapat sekian. Iya. Kalau nggak dapat sekian, berbagai macam cara dilakukan. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, terus kita tuh kayak diperbudak oleh dunia. Oh iya. Kita kan tahu bahwa Allah itu sudah mengatur segalanya. Jadi kita sebagai manusia hanya dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin. Iya. Tapi hasilnya itu terserah Allah, terserah Tuhan. Kalau kita mentarget hasil, memang dalam bekerja kita bikin target, Iya. tapi bukan itu segala-galanya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin Iya. untuk mencapai target. Adapun target itu betul-betul tercapai atau tidak itu urusan Allah. Itu Mas. Dikembalikan kepada Allah ya. Dan itu harus kita jangan cuma itu di pikiran toh, jangan hanya itu di omongan toh, tapi ya benar-benar kita realisasikan sehingga kita itu santai menghadapi hidup ini. Walaupun di tengah hiruk pikuk kota yang luar biasa ini kita bisa enjoy. Ya sudah. Kita yakin nih Allah yang mengatur rezeki kita. Allah yang menentukan masa depan kita. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Tapi dalam diri seseorang ya, dan diri saya atau sebagian orang itu masih aja ada sedikit keraguan atau ketakutan yang berlebihan. Ini kalau nggak saya melakukan secara maksimal, nggak difikirkan secara fokus, takutnya nggak bisa tercapai. Terkadang gitu Mas Edi. Ya, terkadang nah itulah. Ketakutan Ya, itulah. Itu ujian iman seperti itu. Memang Allah sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia itu mengubah nasibnya sendiri. Iya. Jadi kita harus berusaha nih. Tapi yang menentukan nanti hasil bukan di kita. Kita hanya dituntut berusaha. Sama ketika kita selesai sholat Jumat, kita dipersilahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha loh ya, berusaha mengubah nasib kita. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Adapun rezeki itu sendiri itu sudah Allah yang menentukan. Adapun nanti karir kita akan baik atau buruk, kita hanya berusaha nih. Yaitu kita hanya berusaha untuk meniti karir. Tapi Allah sudah menentukan ini orang ini nanti bakal begini. Jadi kita punya ambisi itu
bagus, tapi terlalu berambisi juga nanti dulu gitu. Iya Mas Edi, kalau sekalian nih Mas. Jadi pada saat itu terkadang karena kita terlalu serius terus berambisi, kadang-kadang pas kita kecewa kita merasa Allah ada nggak sih? Kayaknya saya udah bekerja keras deh. Nah, itu Allah kok nggak adil ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Mas Edi. Nah, kadang-kadang kan kalau Jadi kita kecewa. ya itu tadi, kalau kita tidak benar-benar mengaplikasikan, kita belajar tentang sifat-sifat Allah hanya di kepala, hanya kita ingat toh, tapi tidak kita aplikasikan, jatuhnya seperti itu. Tapi kalau kita aplikasikan, kita benar-benar menyadari bahwa oh semua ini sudah Allah yang menentukan, Allah yang mengatur segalanya, ya sudah. Harus masuk ke dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Simple kok sebenarnya. Cuman ya itu kita sering lupanya. Simple, kita sudah tahu loh, itu yang ngatur itu Allah. Ya tahu, kita sudah tahu semuanya itu. Tapi begitu kita, wah saya belum dapat sekian nih, saya masih butuh ini, wah mikir aduh. akhirnya kita hari-hari kita hanya mengejar materi. Iya Mas. Pernah juga saya mendengar pepatah bahwasanya jika kita bergantung kepada makhluk, siap-siap aja untuk kecewa. Mungkin itu termasuk ya. Iya, karena misalnya saya bergantung ke Mas Aji, atau Mas Aji bergantung ke saya. Mas Aji beranggapan saya, saya mampu nih nolong Mas Aji. Padahal saya sendiri juga untuk pertolongan juga gitu kan. Saya aja ngurusin nasib saya juga nggak tahu ini bagaimana gitu kan. Kenapa kita menggantungkan nasib kita kepada orang yang dia sendiri belum tahu nasibnya kan gitu. Iya kan. Ada lagi Mas Edi kira-kira yang perlu? Ya, jadi kalau itu tadi, kalau kita menghayati tentang sifat-sifat Allah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sadar betul, kita dalam hati kita yakin betul, pikiran kita fokus fokus kepada Allah gitu ya. Kita mau bekerja, kita niatkan ibadah, kita mau ngapain saja kita niatkan karena Allah, terus kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, itu hati akan damai. Itu dia yang gimana caranya mencari ketenangan di kesibukan itu dengan berserah. Jadi walaupun kita sibuk, walaupun kita banyak urusan, tapi ketika kita sudah berusaha maksimal, kita serahkan kepada Allah, itu loss. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal, terus kita masih kita serahkan kepada orang nih, wah target harus sekian, tenang ada bapak itu, ternyata bapak itu besoknya lupa, atau besoknya ternyata dia nggak mencapai target juga, ternyata waduh. Nah itu. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, apapun hasilnya, ternyata kok meleset, berarti Allah belum mengizinkan di situ, atau mungkin ada hikmahnya. Iya, karena kan ini memang betul Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu bisa mengabulkan segala keinginan kita, tapi tidak setiap keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah pada saat itu. Karena apa? Kalau semua keinginan kita dipenuhi oleh Allah, setiap kita minta apa dipenuhi, kita nggak ngapa-ngapain nanti. Wah, kita tinggal berdoa saja nanti dapat dari Allah. Nggak seperti itu juga konsepnya, ya kan? Oke. Clear ya? Gimana? Mas Edi. Itu mungkin teman-teman ya. Jadi cara kita untuk mencari ketenangan di dalam kesibukan itu, yang pertama intinya berserah diri kepada Allah ya Mas. Iya, betul. Apapun itu jangan berserah diri kepada makhluk, maka nanti kita berikhtiar, setelah itu kita bertawakal. Oke. Demikian untuk podcast pada saat ini. Terima kasih Mas Edi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.